Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang kami bisa menjumpai Anda kembali untuk menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya, Muhammad Haikal. Pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Salah satunya adalah perbaikan jalan serta gang di dalam dan luar kota Sampit dengan jumlah mencapai 207 ruas atau paket pengerjaan. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur di bawah kepemimpinan Bupati Halikinur dan wakilnya Irawati menjadikan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang terlihat cukup gencar dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2023 lalu adalah perbaikan jalan serta gang di dalam maupun luar kota Sampit. Di tahun 2023, jalan dan gang yang diperbaiki jumlahnya mencapai 114 paket pengerjaan. Kepala Dinas Bina Marga Kota Waringin Timur Mentana Dinar Trismana mengatakan, pada tahun 2024 ini jumlah ruas jalan dan gang yang diperbaiki mengalami peningkatan, yakni sebanyak 207 paket pengerjaan dengan total anggaran 151 miliar rupiah. Perbaikan jalan di dalam kota Sampit dilakukan memprioritaskan kondisi jalan rusak yang mengganggu kenyamanan dan membahayakan bagi pengendara. Sedangkan untuk perbaikan gang akan mengutamakan wilayah dalam kota Sampit yang belum tersentuh pengaspalan. 2024 kita mudah-mudahan sudah kita rencanakan, maksudnya kita anggarkan bahwa kita akan menangani kurang lebih 207 ruas jalan maupun gang. Itu belum termasuk rutin, belum termasuk pemeliharaan rutin. 207 ini baik jalan-jalan utama, jalan-jalan kabupaten maupun gang-gang kecil tersebar baik di Ketapang, Baamang maupun di kecamatan-kecamatan lain. Paling banyaknya di daerah dan kota sih. Yang pasti ya, dalam kota pasti, tapi ini juga signifikan juga di daerah utara juga cukup signifikan. Contohnya di Antang Kalang itu. Selain di dalam kota Sampit, perbaikan jalan juga akan dilakukan di sejumlah kecamatan di luar kota Sampit dengan memprioritaskan jalan-jalan rusak yang mengganggu arus transportasi barang dan jasa sehingga berdampak terhadap inflasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas tindak pidana narkoba. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan informasi jika mengetahui adanya aktivitas peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini, peredaran narkoba di Kabupaten Kota Waringin Timur belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. Peredarannya kian masif hingga ke wilayah pelosok dengan menyasar berbagai kalangan usia dan profesi. Sebagian besar penyelundupan narkoba ke Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya jenis sabu, dilakukan melalui jalur darat dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. Namun ada juga yang dilakukan melalui jalur laut bahkan udara menggunakan jasa ekspedisi. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan, sebagai musuh bersama, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan tanggung jawab seluruh pihak termasuk masyarakat. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas narkoba. Hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan laporan atau informasi jika mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Kotim merupakan salah satu target utama pengedar narkoba. Untuk itu kita harus bersinergi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Dalam kesempatan ini pula saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memberikan informasi, memberikan laporan ataupun hal-hal terkait dengan sinergitas untuk memberantas narkoba baik kepada kepolisian ataupun aparat pemerintahan yang lainnya. Karena kita selalu bersinergi, apapun informasi yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba akan kita
tindak lanjuti sehingga Kotim ini memang benar-benar terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Untuk diketahui, sepanjang tahun 2022 lalu, aparat kepolisian setempat berhasil mengungkap 148 kasus tindak pidana narkoba. Angka tersebut meningkat di tahun 2023 menjadi 190 kasus dengan barang bukti 5 kg sabu dan beberapa narkoba jenis lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi pemilu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Banwaslu Kabupaten Kota Waringin Timur menemukan pelanggaran di satu tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Seranau. Temuan pelanggaran itu membuat TPS tersebut berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang. Pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ditemukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan atau PPK saat melakukan patroli pengawasan di TPS 04 Kecamatan Seranau pada 14 Februari kemarin. Petugas menemukan adanya 4 daftar pemilih khusus atau DPK yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT, melakukan pemungutan suara di TPS tersebut dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP. Namun setelah dilakukan penelusuran dengan melihat salinan KTP, diketahui jika 4 orang itu bukan merupakan warga setempat. Mereka adalah anak buah kapal atau ABK warga luar Provinsi Kalimantan Tengah yang kebetulan sandar di dermaga sekitar TPS. Dengan adanya temuan itu, maka Bawaslu Kota Waringin Timur melalui pengawas kecamatan merekomendasikan kepada KPU setempat untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS tersebut. Pemilih yang ingin mencoblos di TPS tersebut harus berdomisili setempat. Nah, pengawas kita menemukan dia di luar domisili, di provinsi lain, di luar Kalimantan Tengah. Nah, itu terindikasi untuk pelanggaran di sana. Makanya kemarin pengawas kita melakukan rekomendasi pengawas TPS menyurati KPPS untuk saran perbaikan PSU di sana. Warga yang mencoblos di sana ditemukan ada 4 orang. Mereka adalah pegawai kapal. Kita sempat ngobrol juga sama mereka, memang tidak ada yang menjual, memang aspirasi dari mereka ingin menyemarakan ya pemilu di 2024 ini, pengen ikut serta. Selain di TPS 04 Kecamatan Seranau, Bawaslu Kota Waringin Timur juga menemukan kejadian serupa di TPS lain di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, namun berhasil dicegah. Pemilih khusus yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT dapat melakukan pemungutan suara sesuai dengan lokasi atau alamat pada KTP. Pemilih khusus menggunakan KTP bisa menyalurkan hak pilihnya pada pukul 12 hingga 1 siang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi dunia pendidikan. Universitas Muhammadiyah Sampit atau UMSA menjalin perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Kerjasama ini untuk memfasilitasi mahasiswa Fakultas Kedokteran dalam menjalani praktek kerja lapangan di puskesmas. Kerjasama antara UMSA dengan Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur bertujuan untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Melalui kerjasama itu, mahasiswa Fakultas Kesehatan UMSA yang terdiri dari program studi kebidanan dan gizi dapat menjalani praktik kerja lapangan atau PKL pada fasilitas kesehatan, yakni di 5 puskesmas di Kabupaten Kota Waringin Timur. Melalui kerjasama tersebut, maka mahasiswa tidak hanya mendapat ilmu secara teori di dalam ruangan kampus, namun juga praktik secara nyata di lapangan. Hal itu tentunya akan menjadi bekal mereka sebelum terjun ke dunia kerja. Nah, harapan kami melalui PKS ini dengan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, ini ada tridharma perguruan tinggi untuk pengabdian itu. Terus yang kedua, ini kami
mahasiswa di Fakultas Kesehatan khususnya D3 Kebidanan dan Nanti Gizi bisa melaksanakan praktek baik di puskesmas maupun di tempat-tempat layanan kesehatan lainnya itu. Bahkan insya Allah kami juga menjangkau daerah-daerah yang tingkat layanan aktivitasnya tinggi lagi kan. Kalau di Banjarmasin rumah sakit Banjarmasin kan semakin padat tuh. Nanti teman-teman kami kirim lagi nanti rumah sakit yang mana yang padat lagi supaya teman-teman berpengalaman antara teori yang diterima dengan prakteknya seperti apa sih di layanan kesehatan langsung yang mereka tangani itu. Melalui kerjasama yang dilakukan, diharapkan para mahasiswa dapat memanfaatkan wahana praktik di puskesmas untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, demi menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas. Melalui PKL tersebut, mahasiswa dapat mengasah kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta membantu Dinas Kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada saatnya nanti teman-teman mahasiswa Muhammadiyah khususnya yang kebidanan dan gizi bisa memanfaatkan wahana praktek kita di puskesmas ataupun pada saat mereka PKL di lapangan di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Sehingga di kampus mereka mengikuti kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk meningkatkan knowledge-nya. Nah, di lapangan mereka sebagai tenaga advokasi untuk mengasah skillnya, untuk mengasah kemampuannya dalam praktikum, maka wahana praktik itu sangat diperlukan untuk teman-teman meningkatkan skillnya dalam memberikan pelayanan. UMSA juga berencana menjalin kerjasama dengan rumah sakit dengan tingkat layanan lebih tinggi, agar mahasiswa mendapat lebih banyak pengalaman sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Kita ke informasi cuaca pemirsa. Akibat diguyur hujan deras dengan waktu lama mengakibatkan sejumlah titik ruas jalan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur terendam banjir. Banjir pada Sabtu 17 Februari tersebut mengakibatkan banyak kendaraan mogok akibat mesin kemasukan air. Salah satu titik banjir terparah terjadi di persimpangan Jalan Suprapto Selatan dan Jalan Anang Santawi, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ketinggian banjir pada badan jalan mencapai antara 50 hingga 60 cm. Meski ketinggian air cukup dalam, namun masih banyak pengendara khususnya roda 2 yang memaksa menerobos banjir. Akibatnya tidak sedikit sepeda motor yang mengalami mogok karena mesin kendaraan kemasukan air. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kota Sampit selama lebih dari 6 jam. Ditambah lagi hujan turun berbarengan dengan pasang air Sungai Mentaya, sehingga saluran air tidak mampu menampung besarnya debit air hingga meluap ke jalan.
Menurut warga, kawasan Jalan Suprapto Selatan dan Anang Santawi merupakan salah satu titik langganan banjir. Ketika terjadinya hujan deras, banjir tidak hanya merendam jalan namun juga ada yang masuk hingga ke dalam rumah. Ya, hujan mulai jam 11 malam sampai pagi, terus disambung tadi malam sampai subuh tadi. Kalau mulai banjirnya itu perkiraan jam berapa itu? Habis subuh. Kemarin habis subuh, terus tadi malam jam 3 banjir lagi. Langganan di sini. Pokoknya setiap hujan lebat pasti banjir. Kalau ketemu pas pasang. Ini pas pasang. Subuh kan pasang. Apakah di sini memang rendah kah? Atau... Ya ini rendah, paling rendah sini. Kalau untuk saluran air atau drainase gimana, Pak? Bagus ya, baru dibangun bulan 8 bulan yang lalu baru dibangun ini. Tapi yang ke sana belum. Tapi memang rendah berarti. Rendah memang. Banjir juga terjadi di beberapa titik lokasi lainnya di Kota Sampit termasuk di Jalan DI Penjahitan. Meski banjir tidak separah di kawasan Jalan Suprapto Selatan dan Anang Santawi, namun pengendara yang melewati banjir tetap terlihat berhati-hati saat melintas. Sering banjir dari dulu sudah. Ya. Cuma dari tahun ini kada tahu tahun berapa gitu. Berarti sini bisa dibilang langganan banjir, Bang? Langganan, ya. Kalau bagi ulun ini lumayan parah. Parah. Rata-rata kayak ini kalau sudah air sungai dalam, hujan, banjir. Jika dalam waktu dekat hujan deras kembali turun mengguyur Kota Sampit, maka tidak menutup kemungkinan ketinggian banjir akan kembali meningkat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bergeser kita ke Kabupaten tetangga Kota Waringin Barat. Pemirsa, setelah sebelumnya pesawat dari maskapai Citylink melayani rute Pangkalan Bun Jakarta, hari ini maskapai Batik Air dengan pesawat Airbus A320 sukses mendarat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun pada tanggal 16 Februari tahun 2024 dengan tujuan Pangkalan Bun Surabaya dan Surabaya Pangkalan Bun. Pesawat Batik Air jenis Airbus A320 sukses mendarat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun pada tanggal 16 Februari tahun 2024. Pesawat Batik Air mendarat dengan mulus di Bandara Lanut Iskandar Pangkalan Bun dan disambut dengan semprotan air dari 2 mobil damkar Kota Waringin Barat yang standby di jalur masuk pesawat. Dengan mendaratnya pesawat Airbus A320 Batik Air ini, masyarakat Kota Waringin Barat dan kabupaten yang ada di wilayah barat lainnya seperti Lamandau dan Sukamara, juga Kabupaten Seruyan bisa memanfaatkan angkutan udara dari maskapai penerbangan Batik Air melalui Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Setelah melakukan pendaratan, awak pesawat Airbus A320 yang membawa 150 penumpang dari Surabaya, Jawa Timur tersebut juga disambut dengan tradisi tampung tawar dari Kesultanan Kutaringin. Tidak hanya itu, PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa, PJ Bupati Lamandau Lilis Suryani, PJ Bupati Sukamara Kaspinor, serta perwakilan dari Kabupaten Seruyan, anggota DPR RI Mukhtarudin dan unsur pimpinan DPRD Kota Waringin Barat juga ikut menyambut para awak dari pesawat Airbus A320 Batik Air. Budi Santosa mengatakan bahwa dengan adanya rute penerbangan Pangkalan Bun Surabaya maupun sebaliknya dengan pesawat Airbus A320 Batik Air ini dinilai menjadi solusi susahnya bepergian menggunakan angkutan udara seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Hal ini juga merupakan bentuk upaya dari beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Kobar, Lamandau, Sukamara, dan juga Seruyan, di mana masyarakat dapat memiliki banyak pilihan maskapai yang melayani kebutuhan transportasi menuju daerah lain yang ada di Indonesia. Tadi sudah kita saksikan bersama, hari ini alhamdulillah ada penerbangan perdana dari Batik Air Surabaya Pangkalan Bun Surabaya. Ini
bentuk dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat dan sekitarnya, ada dari Lamando, ada Sukamara dan sekitarnya, bahwa kita selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Ini berkat dukungan dari Bapak DPR RI, dan seluruh stakeholder yang terkait. Jadi insya Allah pada bulan depan tanggal 20 kita ada perdana lagi penerbangan antara Pangkalan Bun Jakarta Pangkalan Bun. Saya kira begitu. Sementara itu, anggota DPR RI asal Kabupaten Kota Waringin Barat Mukhtarudin mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, pemerintah Sukamara, pemerintah Kabupaten Lamandau, dan juga pemerintah Kabupaten Seruyan yang selalu berkoordinasi dan juga bersinergi dalam rangka membangun Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Barat. Yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Waringin Barat, juga Pemkab Lamandau, Pemkab Sukamara, Pemkab Seruyan, ya, yang selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka membangun Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Barat sini, ya. Dengan ada penambahan maskapai baru Batik Air Surabaya Pangkalan Bun PP, ya, ini akan tentu sangat membantu masyarakat dalam mobilisasi baik orang maupun barang. Jadi pasti akan berdampak ekonominya luar biasa, dan akan berdampak ini tidak hanya ke Kobar tapi juga kabupaten sekitarnya, Lamandau, Sukamara, dan juga di daerah-daerah yang Seruyan, ya. Nah, bagaimana ke depan kita bisa mengembangkan lagi daerah utara, ya, daerah seperti Barito Utara, sehingga orang-orang dari Barito nggak perlu ke Banjarmasin lagi, ke Jakarta atau ke Surabaya. Jika perlu juga ada pengembangan baru daerah sana. Jadi Kobar, Kotim, Palangkaraya, daerah Barito Utara ini untuk pertumbuhan ekonomi pasti akan luar biasa. Dengan adanya penambahan penerbangan dari maskapai Batik Air dengan tujuan Surabaya Pangkalan Bun dan juga sebaliknya, sangat membantu masyarakat dalam mobilisasi baik orang maupun barang. Muhammad Iksan, SBTV. Informasi dari dunia transportasi tadi menjadi penutup jumpa kita di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati weekend Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.